Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 dengan sapaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-6. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Demikian disampaikan di sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur pasal ke-33 ini, yaitu merupakan mazmur pujian bangsa Israel yang memuji dan memuliakan Tuhan karena karyanya yang besar. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu, langit bumi dan segala isinya, dan begitu juga benda mati ataupun benda hidup yang terlihat dan juga yang tidak terlihat dan terjangkau ataupun dengan tidak terjangkau. Selain mencipta, Tuhan adalah pemelihara ciptaannya dan telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada umat pilihannya. Dari Mazmur pasal 33 ini, bangsa Israel semakin memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Terkhusus di dalam ayat yang ke-6, bangsa Israel menyanyikan dan mengagungkan Tuhan sebagai pencipta. Apa makna yang terdalam jika kita mengagungkan Tuhan pencipta? Pertama, kita diingatkan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan dan tinggal di tengah-tengah ciptaan lainnya. Maka siapapun kita harus penuh tanggung jawab melakukan apapun aktivitas kita di dunia ini. Manusia tidak boleh hanya mengambil keuntungan dari hasil bumi tanpa merawatnya. Kedua, Tuhan berdaulat atas ciptaannya. Tak ada kuasa apapun yang dapat disembah, yang menyerupai apapun di dunia ini, baik di langit, di bumi, dan di bawah air. Hanya Tuhanlah yang kita sembah. Ketiga, kuasa firman. Firman itu kuat dan dapat menjadikan apapun. Dalam narasi penciptaan kejadian yang dapat kita lihat di dalam pasal pertama dan begitu juga dengan pasal kedua, semuanya jadi, dan itu adalah otoritas firman. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, dan itu pun terjadi. Jadilah juga dengan benda-benda penerang. Demikian hebatnya kuasa Tuhan menjadikan segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara, kuasa firman itu nyata bukan hanya dalam konteks cerita penciptaan, tetapi saat ini juga kita percaya kuasa firman itu luar biasa. Firman lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman itu dapat memindahkan gunung. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Kita harus percaya akan kuasa firman Allah dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk hal ini kita diingatkan, hendaknya kita benar-benar percaya dan menjadikan firman menjadi dasar di dalam kehidupan kita, di dalam melakukan hal apapun itu. Begitu juga di dalam mengucapkan dan berbuat perbuatan dalam kehidupan kita. Hendaknya firman menjadi acuan bagi hidup kita dengan melihat bahwasannya firmanlah yang dapat memberikan kehidupan yang kekal seperti yang dijanjikan Allah kepada kita. Bapak, Ibu, saudara, marilah kita merenungkan akan firman ini dengan
merenungkan begitu besar kuasa Tuhan yang dapat melakukan segala hal di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan yang selalu menemani dan memberkati kita dimanapun kita berada dan apapun segala aktivitas kita, terlebih pada satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.